Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitabah walam yab'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kepada alim ulama, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang saya hormati, kepada sesepuh bini sepuh ingkang paring kawruh kang kawula hormati, dan tak lupa pula kepada sahabatku kaum muslimin dan muslimah yang saya hormati. Pertama, marilah kita sama-sama untuk memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi suatu nikmat kesehatan maupun keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad, karena beliaulah yang membimbing, membina, menuntun kita di dalam beramal ibadah yang akan mendapatkan syafaat baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah yang saya hormati, mengenang bahwa Ramadan akan tiba, kita sebagai kaum muslim tentunya terpanggil akan datangnya bulan Ramadan. Karena setiap umat muslim yang beriman pasti akan mendapatkan seruan untuk menunaikan ibadah puasa. Karena puasa itu perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini cukup jelas bahwa Allah menyeru, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan puasa. Kalau kita merasa diri kita orang yang beriman, tentunya kita terpanggil untuk melaksanakan puasa. Dan bagi yang tidak menjalankan puasa, maka mereka itu termasuk orang-orang yang tidak beriman. Maka kita sebagai orang yang beriman hendaklah bisa mawas diri, bisa menjaga diri dari lisan kita, dari pendengaran kita,
dari pandangan kita, agar terjaga dari kesucian kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Andaikan kita melihat saudara kita yang tidak melaksanakan puasa, maka cukuplah kita diam saja. Jangan mengolok-olok, jangan menghujat orang yang tidak berpuasa. Karena sudah dijelaskan oleh Allah bahwa Allah memanggil, memerintah orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Artinya cukup jelas bahwa mereka yang tidak melaksanakan puasa berarti bukan orang yang beriman. Nah, di sini maka tinggal kita. Jika kita mau jadi orang yang beriman, berarti kita melaksanakan puasa. Dan jika kita tidak mau menjadi orang yang beriman, maka tinggalkan puasa itu, karena tidak diserukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Jadi yang nggak beriman itu mau puasa silahkan, mau nggak puasa juga silahkan. Karena yang diwajibkan untuk puasa ini orang-orang yang beriman. Di sini puasa itu tidak hanya menahan hawa nafsu. Hawa nafsu bersetubuh bersenggama kepada istri di siang hari, dan tidak hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi masih banyak prosesnya di dalam puasa agar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita makan dan minum di siang hari, itu membatalkan puasanya. Dan jika kita bersenggama, bersetubuh kepada istri di siang hari, itu batal puasanya. Akan tetapi jika kita ngerompi, melihat sesuatu yang maksiat, mendengarkan yang maksiat, yang ghibah, yang hasud, maka pahala puasanya yang terputus. Artinya puasanya tidak batal, sah dan diterima oleh Allah, tapi pahala dari puasanya tidak mendapat pahala di sisi Allah. Di sini yang perlu kita perhatikan di dalam puasa. Karena puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi menahan diri dari syahwat nafsu serta perbuatan yang tercela, perbuatan yang musyrik, perbuatan yang maksiat, serta kegiatan-kegiatan yang sifatnya dosa, baik yang tersengaja maupun tidak tersengaja, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, maka berhenti di dalam puasa itu.
Maka puasa itu kalau menurut bahasa orang Jawa itu topo broto. Jadi topo artinya topo itu semedi, mensucikan diri dari semua perbuatan yang ada di bumi ini, berhenti. Lek bahasane wong Hindu itu nyepi. Jadi meneng sak kabehane, meneng cangkeme, ya matane, kupinge. Sing maune cangkeme biasa ngrasani wong liren, sing maune matane seneng ndelok wong sing nganggo celana pendek ya liren, sing maune kupinge suka ngrungokne wong-wong sing akeh do ngrompi ya liren. Nah, ini namanya orang topo broto atau puasa itu tadi. Nah, semuanya kegiatan yang unsurnya arah ke dosa yang akan membatalkan pahala puasa itu liren semua. Insya Allah dengan demikian ini nanti pasti pahala puasa itu akan diterima oleh kita untuk menolong diri kita nanti di akhirat sana, kita termasuk orang yang takwa tadi. Karena di situ ada kata agar kamu bertakwa. Kata takwa artinya patuh, tunduk mengikuti apa yang telah Allah perintahkan dan yang Allah larang kita harus tinggalkan. Sini, jadi sahabatku, kaum muslimin dan muslimah yang saya hormati, jika selama ini kita puasa masih suka ngerompi, masih suka melihat sesuatu yang maksiat, masih suka mendengarkan kata-kata yang buruk, berita-berita yang belum jelas kebenarannya, maka berhentilah. Setelah tahu bahwa semua yang kita lakukan itu akan menghilangkan pahala dari puasa itu. Walaupun puasanya tidak batal dan diterima oleh Allah, tetap puasa itu enggak batal dan diterima oleh Allah. Tapi Allah tidak memberikan pahala kepada yang puasa itu. Nah, jadi rugi kita, sudah lapar, sudah haus selama 1 bulan, tapi tidak mendapatkan pahala karena kita masih tidak puasa syahwat nafsunya, tidak puasa indera kita. Yang biasa ngerompi masih tetap ngerompi, yang biasa ngerasani wong ya tetap jaga, yang korupsi dan lain sebagainya ngapusi. Nah, mata kita masih untuk melihat biduan-biduan wanita yang cantik-cantik yang pakai celana pendek. Kuping kita masih untuk mendengar berita-berita yang hoak, yang belum pasti kebenarannya. Nah, ini maka yang seperti inilah puasa kita yang akan sia-sia. Jadi puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurasa ulasan saya cukup ini, yang insya Allah mudah-mudahan mungkin sahabatku sudah cukup paham, cukup jelas arti daripada puasa yang mendapat ridha, yang mendapat pahala di sisi Allah. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Karena itu mungkin kebodohan dan kekurangan ilmu saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.